Saya hamba Allah dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat, saudaraku. Hati-hati. Jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita. Dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan. Perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan, Pak. Kalau kamu ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad. 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa, Makcik? Ada apa, Pak? Bapak jangan nangis, Pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau dengan orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa, Mak? Ada apa, Bu? Begini, Pak Ustadz. Saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3, balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad. Anak saya murtad. Cucu saya murtad. 5-5-nya murtad, Ustaz. Baliklah Bapak Ibu ke rumah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah. Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah Mak ke rumah. Baliklah Pak ke rumah. Sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita. Jaga akidahnya. Masukkan ke pondok pesantren. Mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Tidak kalian selamatkan anak-anak gadis ini. Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasihati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasihat. Sehat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum Pak. Ayo kita ke masjid Baitul Dakwah ya Pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Saya kok ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. Tiga balik sana. Besok datang lagi Pak. Ayo kita ke masjid Baitul Dakwah Pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah. Ini keningku nih hitam di Masjidil Haramnya. Saya kok ajak. Berhenti kita ngajak dia. Tidak. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid Pak. Nanti kalau Bapak mati tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid, balik dari sini ke masjid. Doakan sama-sama. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau udah dipatihahkan itu 2 kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Salat jenazah. Ngeri-ngeri sedap Ibu ya. Hati berbolak-balik. Kalau saya mau nyuruh mahasiswa, tolong balik kertas. Ini buku.
Mau saya suruh balik? Tolong balik kertas. Membolak balik kertas bahasa Arabnya qallaba. Qallib, balik. Qallib. Hati bahasa Arabnya jantung qalbun. Kenapa dia disebut jantung itu, hati itu, jantung hati itu disebut qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Malam ini bukan main lagi semangatnya. Aku tak akan belok-belok, aku tak akan belok-belok. Besok sholat subuh jam 8. Bolak-balik. Makanya kalau sudah punya komunitas jamaah, nanti jam 4.30 mulailah miss call kawan. Assalamualaikum. Kita sholat subuh ya. Tapi sesama laki-lakinya perempuan kok miss call. Ya, udah sholat subuh. Siapa yang ke telepon itu? Pacaran syariah. Tak ada pacaran. Tak ada. Pokoknya aja. Yang laki-laki, ajak laki-laki. Yang perempuan, ajak perempuan. Jangan yang laki-laki ngajak perempuan. Mak dia kan ada bangunkan dia. Kenapa muslim kau pula muslim bangunkan dia? Nah, ini penting ke depan. Kenapa suami ibu tak sholat? Kenapa bapakmu tak sholat? Kenapa suamimu tak sholat? Sebelum nikah atau setelah nikah? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa ibu mau sama dia? Itulah Pak Ustaz. Saya setan, dia iblis. Cuma kami ada jodoh. Tapi setelah kami sering mendengar pengajian, akhirnya saya taubat, dia tak taubat. Maka sebetulnya sulitkah bagi Allah membukakan pintu hati orang? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ya Allah. Lalu kenapa dibuatnya begini? Karena ada pahala yang lebih besar dari haji, lebih besar dari puasa sunat, lebih besar daripada sholat berjamaah. Apa dia? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Malam ini Abdul Somad ceramah kepada orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ini kan orang baik-baik semua. Tapi ibu, yang ibu ceramahi satu saja. Siapa itu? Itulah suami ibu tadi. Itulah ayahmu. Tapi janganlah petantang petenteng. Jangan mentang-mentang ini pulang dari sini. Ya, sini sebentar. Duduk asin, duduk. Ya, ayuhal ayah. Cari orang lain yang kira-kira cakapnya didengar ayahmu. Kira-kira ayahmu ini cakap siapa yang didengarnya? Ada tokoh masyarakat kami Pak Ustaz. Tokoh masyarakat Melayu Datuk kami. Ajak ngomong sama Datuk. Tolong Datuk nasihati ayah. Ayah itu tak sembahyang. Dah berapa lama ayah kau tak sembahyang? Dari dulu. Datuk pun tak sembahyang. Payah dunia ini. Tapi itulah dunia. Kalaulah dunia ini isinya malaikat semua, dia bukan dunia, dia surga. Kalau isinya setan semua, dia bukan dunia. Dunia ini isinya ada malaikat, ada setan, ada hewan. Dan kita berusaha untuk menjadi manusia. Makanya ada tabligh akbar, datang. Ada pengajian, buat komunitas ramai-ramai. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas pencinta sholat subuh, lanjutkan. Komunitas jombloan sejati, mantap. Komunitas anti pacaran, teruskan. Komunitas geng motor, jalan terus. Jangan berhenti, gas terus. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik, lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi. Menyesal. Yang kedua, iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla yaquda ilaihi abadan.
tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon. Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. Oh, 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya, saudara. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustaz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you, my dear. Rujuk sudah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Aku keluarkan dari rumah. Sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku memuntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan, balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak 1. Oh, ngamuk lagi. Jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, la ta'illu lahu ta'alal rujuk hatta tankiha zawjan ghairah. Sampai bini itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cinomuto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang. Dulu orang kalau sudah dijatuhkan ya talak 3, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicari. Kok sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe. Nikah Cino buto. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadarannya, 100. Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustaz, saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia Hari Marah Nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi kita udah nikah. Berarti 2 orang 1 kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran, Pak Ustaz. Insya Allah tahun depan saya nikah. Apakah saya putusin saja hubungan ini, Pak Ustaz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalib. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana, jalan sini, maksiat sana, dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya. Kau bilang, Pak, ku pinang anak bapak. Insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini. Duduk saya di kantin kampus. Bolak-balik anak gadis lewat. Lewat aja.
Kalian kalau mau tahu, tengok komen-komen di FB, di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram. Riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor Bapak. Aku mau beli Pak. Berapa Bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustaz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustaz 300 juta. Ku cicil setahun Pak? Boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta, bayar 120, pinjam 10 juta, bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustaz. Astagfirullah. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lagi tak sembahyang. Makanya akan datang ku pesankan Bu, ku pesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek. Tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCM. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu Bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustaz. Ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad. Ya. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustaz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Mudah aja, Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15? Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita. Nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia. Kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah. Karena mobilnya cantik. Karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasih anak-anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola'al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. Tapi apa boleh buat? Ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun,
kalau tak sembahyang apa gunanya. Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja saya lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun tahun kalau tak sembahyang. Kau nyanyi lagu? Enggak, Bang. Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz. Dari pagi sampai siang sampai sore, nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari Ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya aja, Bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasakh dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu'. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasakh. Karena suami sudah mur. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib, Adinda. Kenapa tak sholat? Dia fasik. Wallahu la yahdil qauman fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan Ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali. Bagi habis, malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton. Dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Oh, kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak Pengurus. Kalau sampai khotib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota. Maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci. Pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci. Maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika. Supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata Ustaz tidak boleh zakat untuk masjid.
Bisa Ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiq Sa'ar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid, tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sedekah untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol. Karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus. Itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustadz nyindir. Dah, suara mikrofon mantap. Papan tulis mantap. Mesin ini semuanya mantap. Air minum banyak, teh manis saja tak ada. Nah, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh. Saya to the point aja langsung. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina, maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramahnya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat. Bebas mengembalakan kambing. Silakan. Boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syari. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Mau ditengok berdosa, ditengok mubazir. Alhamdulillah. Di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustadz gimana mau ngatur? Ustadz cuma ceramah di masjid aja. Bisa.
Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir. 17 April, pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah. Jangan nanti tidur. 17 April pagi. Sudah selesai quick count. Baru dah. Kok ikut tadi ya? Terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustaz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami. Jangan intervensi kami. Memang betul. Yang kena AIDS engkau. Yang mabuk engkau. Tapi kalau air laut itu naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya. Mana yang homo? Mana yang lesbi? Rata semuanya dengan tanah. Betul? Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Al-hadhi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pada kesempatan ini kita ingin mengisi waktu ini agar bernilai dengan amal soleh, merenungkan ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak pernah mentadabbur, merenungkan makna isi kandungan Al-Quran. Jangan lupa tetap mengawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bisikan syaitan. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang akan kita bahas surat Al-Imran. Al artinya keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 133, 134. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah. Biasanya kita dilarang untuk bersegera. Karena al-ajalatu minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa itu perbuatan setan. Makanya fit ta'annis salamah, kata pepatah Arab. Dalam kehati-hatian as-salamah, ada keselamatan. Tapi kenapa justru kita diperintahkan untuk bersegera? Ternyata kita lihat dulu ujungnya. Segera untuk apa? Wasari'u, bersegeralah, ila, ke. Bersegera untuk apa? Maghfirah. Semoga kita di hari baik, bulan suci Ramadan ini mendapatkan maghfirah. Bersegeralah engkau kepada maghfirah. Diambil dari huruf gha, fa, ra. Ghafara, maghfirah. Asal dari kata ghafara, menutupi dan memperbaiki. Kita mau pasang jam di dinding. Lalu kemudian kita paku. Saat kita paku, dinding yang sudah bagus berlobang.
ternyata pakunya juga goyang, tidak bisa untuk. Akhirnya kalau gitu kita geser ke tempat lain. Maka dinding yang sudah berlubang ini mesti kita dempul. Tapi begitu kita tutup dengan dempul ketahuan catnya berbeda. Akhirnya kita kasih kertas pasir dihaluskan, tetap juga nampak. Dicat, cari cat yang sempurna, akhirnya hilang. Begitulah hidup kita. Kita pernah silap, kita pernah khilaf, kita pernah buat salah, kita pernah buat dosa. Kadang mungkin mulut kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, tapi hati kita. Oleh sebab itu makna bersegeralah kepada maghfirah, tutupi silap salah dosamu yang lama, kemudian buatlah dia seolah-olah tidak pernah ada, karena Allah yang menutupi. Engkau mulia bukan karena engkau hebat, engkau mulia karena Allah masih sayang. Allah masih tutupi segala silap salah kita. Allah masih tutupi segala aib cacat kelemahan kita. Oleh sebab itu maka bersegeralah. Siapa yang tidak pernah bersalah? Sedangkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini Adam. Fa'azallahuma syaitan. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan. Lalu kemudian dia khilaf, dia silap, dia salah. Tapi kemudian dia mengaku kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana. Inilah asal. Ghafara. Rabbana ighfir. Ya Allah, tutupilah cacat aibku dan perbaiki sehingga tidak lagi nampak di hadapan manusia maupun di hadapanmu. Maka bersegera, bercepat-cepat, jangan menunda-nunda kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nantilah taubatnya setelah pensiun. Nantilah taubatnya setelah tua. Nantilah taubatnya setelah pindah kantor. Nantilah taubatnya setelah. Apakah malaikat maut akan menunda kedatangan? Tidak. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu datang dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb kamu. Dia yang dulu menciptakan kamu dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu kemudian kamu menjadi besar, angkuh, sombong dan berkuasa, lalu kemudian melakukan perbuatan dosa. Rabb, dia mencipta kamu. Rabb, dia memberi kamu rezeki. Rabb, dia juga yang mengatur segala hidupmu. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Satu. Yang kedua, wajannah. Bersegeralah kepada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surga itu? Arduhas samawati wal ard. Arduha, luasnya samawat, seluas langit. Dalam bentuk jamak, langit. Wal ard, dan bumi. Bumi, matahari, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, dikumpulkan semua, itu baru satu gugusan. Masih ada ribuan jutaan. Jadi kita ini hanya butiran-butiran debu di tengah samudra kekuasaan Allah SWT. Oleh sebab itu orang-orang yang menekuni bidang astronomi, tahu dia bagaimana besarnya bumi yang terhampar luas 5 benua ini, ternyata hanya sebesar butiran kacang hijau bila dibandingkan dengan matahari. Kalau bumi skala sebesar kacang hijau, maka matahari sebesar bola, lalu kita sebesar apa? Sombongnya luar biasa. Maka ayat ini mengingatkan kita lagi. Wahai orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang buat silap, yang buat salah, buat dosa, merasa tidak ada apa-apa. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi. Itu disediakan Allah untuk siapa? U'iddat, disediakan Allah lil muttaqin. Nama sifatnya taqwa. Orangnya muttaq. Kalau dia banyak, muttaqun. Karena ada huruf lam di awalnya berubah menjadi lil muttaqin. Masjid al-muttaqin. Masjid taqwa. Sifatnya orangnya muttaq. Kalau banyak, muttaqun. Karena ada lam lil muttaqin. Ini disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu siapa? Orang yang takut kepada Allah itu orang yang senantiasa berzikir, bertasbih. Betul. Orang yang takut kepada Allah itu siapa? Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang rajin puasa sunat, rajin puasa Ramadan. Memang kewajiban. Orang yang takut kepada Allah itu orang yang senantiasa sholat, beribadah. Betul semua, tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi fokus kita adalah
Siapa sebenarnya orang yang muttaqin itu? Kita akan lanjutkan. Siapa sebetulnya orang muttaqin setelah yang berikut ini. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Apakah dari pakaiannya? Apakah dari bajunya? Apakah dari simbolnya? Apakah dari organisasinya? Kita lihat apa jawaban yang diberikan Allah dalam ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا mereka mohon ampun fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Alladzina yunfiqun. Orang yang bertakwa itu sifatnya menurut ayat 134. Pertama, alladzina, orang-orang yang yunfiqun nun fa qaf. Nafak, gua, terowongan. Ada dua lubang, ada pemasukan, ada pengeluaran. Yunfiqun, orang yang punya income pemasukan, hasil tani, hasil dagang, hasil jualan, hasil jasa, tapi dia keluarkan dalam bentuk zakat, wakaf, infak. Dari kata inilah infak. Ada orang berinfak, bersedekah, karena memang dia kaya raya, karena berlebih, karena banyak. Tapi ini tidak. Fissarra, pada saat lapang, pada saat senang. Waddarra, pada saat sempit, pada saat susah. Nah, ini sifat orang yang bertakwa. Bila engkau orang yang kaya raya, maka engkau bawalah satu batang kayu yang besar. Tapi kalau engkau hanyalah sebutir semut, seekor semut, maka engkau bawa sebutir gula. Oleh sebab itu, tidak ada beda waktu dia kaya dengan miskin, dia tetap bisa berbagi. Fissarra, pada saat senang, waddarra, pada saat susah. Makanya Nabi SAW mengajarkan, ittaqin nar, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, ittaqin nar, jagalah dirimu, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebutir kurma. Engkau cuma punya sebutir kurma. Jaga dengan sebutir kurmamu ini, jaga dirimu dari neraka. Ini neraka, ini engkau. Hanya bisa dengan sebutir kurma. Sebutir kurma engkau bagi dua, Zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftahtu birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan setengah kurma itu kau sudah menjaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna, bersedekah, fissarra, pada saat senang, waddarra, pada saat susah. Fissarra, pada saat lapang, waddarra, pada saat sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Kazim. Siapa namanya? Kazim. Masya Allah. Kazim artinya orang yang menahan air di dalam kulit kambing. Ketika kambing disembelih, dipotong, jangan sampai kulitnya sobek, jangan sampai bolong, hati-hati mengupas kulit kambing. Setelah itu disamak, dijemur, kering, kemudian dijahit kembali. Itu yang disebut dengan qirbah, tempat air minum, musafir. Kita lihat nih sekarang pada film-film koboi atau tempat air minum. Sebagaimana air di dalam kulit kambing itu tidak menetes, tidak keluar, begitulah engkau kazim al-ghaiz, menahan amarah. Sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah bersedekah pada saat senang dan susah. Sedangkan yang kedua adalah mampu menahan amarah. Yang pertama materi, uang, benda. Yang kedua immateri, non materi, marah.
Saya Ustadz insya Allah kalau membangun masjid, oke. Menyekolahkan anak yatim, siap. Tapi kalau sudah menahan amarah, waduh saya nggak bisa. Yang satu lagi, saya insya Allah mau ditendang, mau diusir, saya bisa tahan marah. Tapi kalau bersedekah ini berat. Nah, jadi memang manusia ini macam-macam sifatnya. Wal'afina 'anin nas. Ini yang ketiga. Afin. Dari kata afin inilah afa, ya'fu, maaf. Maaf artinya menghapus sampai tak berkesan sama sekali. Ketika kita menginjak pasir di gurun pasir, pasir terhampar. Kita injak kaki kita, terbenam kaki kita di tapak pasir, maka nampak ada bekas-bekas tapak. Tapi namun kemudian angin datang bertiup kencang di gurun Sahara, sehingga butiran-butiran pasir hilang. Begitu juga kita berjalan di pantai, di tepi pantai, nampak bekas-bekas tapak kaki kita. Tapi kemudian ketika datang ombak, hilang. Begitulah maaf. Wal'afina 'anin nas. Orang yang mampu menghapuskan bekas-bekas emosi marahnya, 'anin nas. Tidak dikatakan 'anil muslimin. Tidak. Dari nas semua, non-muslim sekalipun. Tak lagi ada marah. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan. Alladzina yang, orang-orang yang, idza apabila, fa'alu mereka melakukan suatu perbuatan fahishah, keji, dosa, perbuatan yang dilarang Allah, dia silap, dia khilaf, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya. Mana ada orang menzalimi dirinya? Tidak ada di dunia ini orang menzalimi dirinya. Ada. Siapa itu? Orang yang berbuat silap, berbuat dosa, mencuri, berzina, makan haram, dia sesungguhnya sedang menzalimi dirinya karena akan menerima azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mau memukul tangannya, tapi sesungguhnya dengan mencuri dia sudah mengambil hak orang lain. Tidak ada orang yang mau memakan api yang mendidih, yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Masuk makanan itu ke mulutnya, kemudian mendidih di perutnya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sedang memakan api neraka. Siapa itu? Orang-orang yang silap dan salah, tapi kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Zalamu anfusahum dzakarullah. Ini sifat yang ke-1, 2, 3, 4. Silap, khilaf, salah, langsung minta ampun kepada Allah. Lalu kemudian mohon ampun. Dzakarullah, ingat, eling, astaghfirullah. Ingat, setelah ingat, baru kemudian yang kelima, fastaghfarullah. Wal'afina 'anin nas. Ada yang terlupa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini ayat 134. Wal'afina 'anin nas, engkau maafkan orang lain, Allah membalas cinta, suka kepada muhsinin. Siapa itu muhsinin? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang senantiasa berinfak, berzakat, bersedekah dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya continuous, terus berkelanjutan. Fis sarra, senang, susah, lapang, sempit. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dulukan tahan amarah baru bisa kita memaafkan orang lain. Jangan pernah sungsang, jangan pernah melawan arus. Wal afina 'anin nas, ditutup ayat 134. Wallah 133 134 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin 134. Allah Ta'ala suka kepada orang yang ihsan. Sebenarnya dia bisa balas. As-sinnu bis-sinni, gigi balas gigi. Wal ainu bil aini, mata balas mata. Wal juruha qisas, kalau dilukai balas luka. Nyawa balas nyawa. An-nafsu bin nafsi. Tapi kemudian dia katakan, ini saya maafkan. Bayar diat, bayar tebusan. Allah suka kepada engkau muhsinin, yang sampai pada tahap ihsan. Kita lanjutkan 135. Walladzina idza 133, 134, 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila ketika melakukan perbuatan silap, salah, menzalimi dirinya, dia segera mengingat Allah. Astaghfirullah. Masya Allah. Tabarakallah. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfarullah. Ini yang disebut dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang mereka ampunkan? Lizunub, zambun, dosa. Zunub, dosa-dosa. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mampu? Man, siapa? Yaghfir, yang bisa mengampunkan, memaafkan. Zunub, dosa-dosa. Illallah. Tidak ada satu pun yang dapat mengampunkan, memaafkan, menghapuskan segala dosa-dosa. Illallah. Kecuali hanya Allah semata. Satu, berinfak. Dua, menahan amarah. Tiga, memberikan maaf. Empat, bila dia silap dan salah, dia langsung berzikir mengingat Allah. Lima, beristighfar banyak-banyak. Yang terakhir yang keenam. Walam yusirru. Lam, tidak. Yusirru, tidak melanjutkan. Stop. Zikir, ini langkahnya. Yang pertama, ingat Allah. Setelah ingat, istighfar. Setelah istighfar, stop. Jadi prosesnya itu ada 3 anak tangga. Yang pertama, ingat. Setelah ingat, istighfar. Setelah istighfar, stop. Jangan lagi dilanjutkan. Alhamdulillah kami sudah punya komunitas hijrah Pak Ustaz. Alhamdulillah, berarti kamu sudah sampai pada tingkat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 135. Dengan penuh kesadaran. Tapi yang namanya perbuatan tentulah tidak seringan ucapan. Ayat-ayat ini tulisan tinta di atas kertas. Maka harus ada aplikasi aplikatif dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka senantiasa kita mengingat. Ketika ayat-ayat ini dibaca oleh imam atau qari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maka sudah terbentuk di kepala kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyegerakan diri kepada ampunan, menyegerakan diri kepada surga. Ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang apakah boleh kita sholat ingin masuk surga? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Jangan ibadah minta surga. Surga itu urusan Allah. Aku beribadah bukan karena menginginkan surgamu ya Allah. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, wasari'u, bersegeralah engkau kepada ampunan wajan surga. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh beribadah minta surga, kalau begitu hilangkan saja ayat 133. Kita tidak boleh melakukan, mengucapkan, melafazkan sesuatu yang tidak diajarkan Allah dalam Al-Quran dan sunnah para ulama. Lalu kita buat-buat sendiri. Itu tidak benar. Allah sendiri yang menyuruh, memerintahkan. Bersegeralah kepada ampunan dan surga. Mintalah surga. Lalu bagaimana dalam hadis Nabi SAW? Idza sa'altumullah, kalau kamu mohon berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wa nas'alukal firdaus al-ula. Kami mohon disatukan kami bersama orang baik-baik dalam surga Jannatul Firdaus. Oh, baik sekali, tidak ada salahnya beribadah karena surga Allah, beribadah karena takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalilnya. Tapi ketika kita membuat-buat amal yang tidak ada dalil, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Sebenarnya dalam mengkaji ini kita sedang merenungkan diri. Kira-kira keenam sifat ini ada tak pada diri saya? Ada tak pada diri kita yang selama ini kita berkata, kamu puasa untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu sifatnya apa? Nih, ada tidak yang 6 ini dalam dirinya? Oleh sebab itu kita renungkan, kita pikirkan sejenak. Apakah saya ini mampu berbagi kepada orang lain dalam lapang dan sempit? Alhamdulillah Ustaz. Oke, berarti ada satu sifat. Apakah mampu menahan amarah? Setengah-setengah. Oke. Kita tambah, kita perbaiki diri. Apakah mampu kita memaafkan orang lain? Memaafkan haters, memaafkan bully, memaafkan caci maki, sumpah serapah. Nampaknya Ustaz sudah bisa ke tingkat itu. Buktinya Ustaz tidak pernah balas. Apakah kita sudah sampai pada tingkat yang keempat ketika kita silap, ketika kita salah, ketika kita lalai, ketika lupa, lalu kemudian kita buat dosa langsung zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Itulah guna fungsi zikir, mengingatkan kita kepada Allah. Dan setelah ingat Allah bukan langsung berlanjut terus astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Agak panjang astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tulis saja di Google Sayyidul Istighfar. Induk Sayyidul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Bilad Makkah Al-Mukarramah. Sayyidul Istighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Stop, berhenti. Tak lagi. Inilah yang kita harapkan. Inilah penjelasan 133, 134, 135. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh jamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 itu Ustaz, Allah katakan wasari'u ila magfirah. Maghfirah. Ada kata-kata magfirah. Baik. Sementara di ayat berikutnya wal 'afina 'anin nas. Apa beda kalimat magfirah dengan 'afin, Ustaz? Maghfirah, maaf, ampunan. Afin juga ampunan. Apa bedanya? Apa beda maghfirah dengan afin? Kita akan bahas perbedaannya setelah yang satu. Jangan kemana-mana. Apa beda maghfirah dengan afin? Ghafara. Ghafara. Maghfirah. Artinya menutup. Menutup. Sedangkan afa, ya'fu artinya menghapus hingga tak berbekas. Menutup. Tadi saat menjelaskan, saya katakan menutup dinding yang sedang kita paku berlobang. Lalu kemudian kita tutup dengan dempul. Tapi masih ada bekas. Atau ditutup dengan kain. Masih ada. Sampai masanya boleh, bisa dibuka kembali. Tapi kemudian ketika afa ya'fu, menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Bekas tapak kaki di tepi pantai, karena pasir itu lembut berair, nampak. Ada bekasnya. Tapi kemudian ketika air datang, ombak yang besar, hilang. Tidak bisa diulang lagi. Tapi yang ditutup bisa dibuka lagi. Oleh sebab itu orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertobat, ditutup Allah SWT. Lalu kemudian dia buka, akan dibuka. Na'udzubillah. Maka selalu kita mohon, yauma tublas sarair. Yauma pada hari itu nanti, dengan hadap Allah, tubla as-sarair. Dibukakan segala rahasia, silap salah dan dosa. Kita berharap semoga Allah menutupi segala silap salah kita di dunia, di mata manusia, pada malaikat, dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bukan hanya sekedar menutupi, makanya dalam doa antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, wa'fu. Rabbighfirli, tutupi ya Allah. Silap salahku selama ini tolong tutupi ya Allah. Wa'fu, hapuskan. Sampai tak berbekas sama sekali. Sehingga ketika menghadap Allah, makanya ketika lari-lari antara dua tiang di Safa Marwah, Rabbighfir warham wa'fu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, tutupi ya Allah. Tawaran pertama, tutupi ya Allah. Agak tinggi sedikit, hilangkan, hapuskan sampai tak nampak ya Allah. Sehingga ketika selesai dari ibadah umrah itu, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menutupi, menghapuskan segala silap salah dan dosa. Maka orang yang keluar dari ibadah itu keluar seperti bayi kecil yang tak membawa dosa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Orang yang punya pengetahuan melanggar pengetahuannya, silap dan salah dosa. Bayi yang keluar dari perut ibunya, dia tidak tahu apa-apa, bersih sebersih-bersihnya. Begitulah hendaknya setiap hari. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai. Ada kotoran sedikit,
subuh mandi. Dari subuh ke zuhur, zuhur mandi. Zuhur ke asar ada noda, mandi. Asar ke maghrib ada kotoran, mandi. Dari maghrib ke isya, mandi. Dari isya ke subuh ada stasiun tahajud witir. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Maka dari satu solat ke solat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu umroh ke umroh berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa-dosa, silap salah dan dosa. Dan pada akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian dan ketenangan. Itulah orang-orang yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang suci, irji'i. Itu bukan kampung halaman tempat negeri asalmu. Inilah tempat engkau yang akan kekal abadi. Irji'i, pulang. Di tempat perantauanmu engkau selalu risau, gelisah. Karena itu bukan rumahmu, itu bukan tempat tinggalmu. Irji'i, kembalilah engkau. Kemana? Ke hadirat Rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mungkin pernah silap salah, tapi kita memperbaikinya di hadapan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita menilai tingkat ketakwaan seseorang berdasarkan ciri-ciri seorang yang bertakwa berdasarkan ayat yang diterangkan tersebut? Nabi pernah menunjuk 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya, kata Nabi. Yang maksud Nabi di sini itu adalah segumpal jantung. Jantung apa hati, Pak Ustaz? Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad tubuhmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia buruk, rusak, jelek, busuk, maka yang lain ikut menjadi jahat. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur sesuatu yang batin yang ada di dalam? Standar. Oh, standar keilmuan seseorang. Bisa kita tes. Hebat dia bahasa Inggris. Lancar. Tes. TOEFL. Test of English Foreign Language. Insya Allah, berapa skor dia? Oh, dia skornya 500, ini skornya 550. Ini lebih. Tapi standar ketakwaan, rahasia Allah Subhanahu wa taala, nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya menilai zahirnya saja. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang menilai sarair, segala rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wahai Abdul Samad, engkau yang dikatakan orang ustadz, engkau yang dikatakan guru, engkau yang dicium tanganmu, boleh jadi yang mencium tanganmu itu jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah. Karena mungkin hatinya lebih takut, hatinya lebih khusyuk. Makanya tidak pernah kita berkata, saya lebih baik daripada kamu. Sama dengan ucapan iblis, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. I am better than him. Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu senantiasa kita merasa hina. Nampak anak kecil, boleh jadi anak kecil ini lebih takwa daripada saya. Nampak orang yang sudah tua, ini orang tua sudah lama hidup, dia lebih takwa daripada kita. Nampak orang yang baru saja masuk Islam, boleh jadi dia lebih takwa daripada kita karena dia baru belajar, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita senantiasa mengintrospeksi diri. Kita tidak menilai orang, tapi kita menilai diri kita sendiri, mengukur bayang-bayang. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacat kekurangan dirinya sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.